Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamal anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral Jum'ah yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di Jumat yang mubarakah ini, di Jumat akhir daripada bulan Ramadan. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bermuajah, saling bertatap muka, bahkan kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat lainnya yang masih bisa kita rasakan. Kemarin-kemarin telah banyak saudara-saudara kita yang telah pergi meninggalkan kita. Pada kemarin-kemarin telah banyak saudara-saudara kita yang sedang sakit terbaring di rumah sakit, dan bahkan ada yang sedang musafir di perjalanan yang tidak bisa sama-sama kita hari ini. Maka dari itu, untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melaksanakan perintahnya dan senantiasa meninggalkan dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Hadirin ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, Ramadan adalah bulan yang spesial bagi umat Islam. Dia tiba di tengah-tengah kita, di mana pada bulan itu semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Bahkan pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini, kita diampuni dosa-dosa kita, kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita dijauhkan diri kita dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bulan Ramadan juga ada satu malam yang telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada malam Lailatul Qadar, di mana pada malam ini adalah malam yang sangat baik bagi kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatan qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, menghidupkan di sini adalah mengisi malam Lailatul Qadar itu dengan banyak ibadah. Mengisi malam Lailatul Qadar itu dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengisi malam Lailatul Qadar dengan banyak pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, barang siapa yang mengisi malam Lailatul Qadar itu dan menghidupkannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Lailatul Qadar juga adalah malam yang dimana diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita tahu, proses turunnya Al-Quran telah terjadi 2 tahap. Tahap pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini adalah tingkatan langit yang pertama. Dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan 30 juz sekaligus ke Baitul Izzah. Kemudian dalam tahap pertama ini, setelah diturunkan Al-Quran seutuhnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada baginda Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian 5 surah pertama yang diturunkan pada malam 17 Ramadan adalah surah
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di mana surah ini adalah mengandung perintah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Iqra. Kata Nabi, "Ma'ana biqari?" Jibril bilang, "Iqra ya Muhammad." Kata Nabi, "Ma'ana biqari?" Bacalah. Nabi bilang, "Saya tidak tahu membaca." Kemudian setelah 3 kali Jibril mengulangi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka khatamlah 5 ayat itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah di mana 17 Ramadan itu surah pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di wahyu. Kemudian selanjutnya ayat-ayat selanjutnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni pada malam ke-24 Ramadan. Jadi kalau kitab Taurat diturunkan pada malam ke-6 Ramadan, Injil diturunkan pada malam ke-13 Ramadan, Zabur diturunkan pada malam ke-18 Ramadan, sementara Al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Jadi seluruh kitab-kitab Allah ini Allah turunkan pada bulan Ramadan. Hadirin wassalamu warahmatullah. Tahap kedua, Al-Quran ini diturunkan dari Baitul Izzah, dari langit pertama kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Selanjutnya hadirin jamaah rahimakumullah. Inna anzalnahu fi lailatul mubarak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya pada bulan Ramadan itu inna anzalnahu fi lailatul mubarak. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh berkah. Dalam surah yang lain Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian dalam ayat keempat surat Ad-Dukhan Allah sampaikan fiha yufraqu kullu amrin hakim, bahwa pada malam itu telah dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Nah, di sini urusan siapa yang dijelaskan hadirin? Pada malam diturunkannya Al-Quran, semua urusan itu dijelaskan. Dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin." Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Jadi dalam surah Ad-Dukhan ayat 4 telah disampaikan bahwa pada malam itu dijelaskan segala urusan. Dalam surat Al-Qadar Allah turunkan ruh dan malaikat pada malam itu untuk mengatur seluruh urusan. Urusan siapa yang diatur hadir? Urusan manusia. Apakah rezekinya dari malam Lailatul Qadar ini sampai malam Lailatul Qadar depan, tahun depan itu akan ditambah atau bangkrutkan? Apakah umurnya dari malam Lailatul Qadar ini sampai malam Lailatul Qadar depan apakah akan dipendekkan atau dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu semua ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Allah turunkan malaikat dan ruh untuk mengatur, membahas, mengurus siapa-siapa manusia, hamba Allah yang rajin ibadah pada malam itu, yang rajin bersedekah pada malam itu, siapa-siapa hamba Allah yang mengeluarkan zakat pada malam itu, siapa-siapa hamba Allah di situ yang meningkatkan ibadah salatnya, maka di situ malaikat akan merumuskan, mereka akan berunding untuk panjangkan umurnya, untuk sukseskan usahanya, untuk naikkan jabatannya, untuk muliakan hidupnya.
atau sebaliknya. Hadirin jamaah ini. Pada malam itu juga bisa ditentukan umurnya dipendekkan sampai tahun depan, usahanya dibangkrutkan sampai tahun depan. Ini ayat sudah dijelaskan, namun kita tidak membaca dan menyadari isi daripada kandungan ini. Maka dari itu hadirin, perbanyak ibadah. Tinggal besok malam 27 Ramadan, di mana kita menunggu Lailatul Qadar itu datang, sehingga kita bisa termasuk golongan orang-orang yang didoakan para roh dan malaikat, orang-orang yang dipanjangkan umurnya, orang-orang yang akan dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Maukah kita dipendekkan umur kita hanya karena kita melalaikan ibadah-ibadah yang sudah digariskan kepada kita? Maukah kita dibangkrutkan oleh Allah? Maukah kita dihinakan oleh Allah hanya karena kita mengabaikan malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, ma'asyiral jemaah rahimakumullah. Ketika kita mendapatkan rezeki, ketika kita mendapatkan kelebihan, bulan Ramadan ini adalah bulan edukasi, adalah madrasah bagi kita. Bagaimana kita dilatih kesabaran kita untuk menahan lapar. Sementara fakir miskin di sana setiap hari dia menahan lapar. Kita dilatih pada bulan ini untuk merasakan kehidupan fukara wal masakin yang tanpa bulan Ramadan mereka juga menahan lapar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita dilatih. Maka bulan ini sebagai madrasah, maukah kita keluar daripada bulan ini untuk menjadi mentor, untuk menjadi guru, untuk menjadi orang yang penuh hikmah? Karena kita sudah belajar pada bulan Ramadan, ternyata begitu. Begitu nilai kesabaran, begitu manfaat yang kita dapatkan dalam Ramadan. Maka dari itu implementasi zakat, implementasi sedekah, implementasi ibadah, sholat, doa dan lain sebagainya itu ditingkatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membahas lagi penghapusan dosa karena kita sudah berada di akhir Ramadan. Tapi yang kita bahas sekarang, apakah kita ingin bertemu dengan Ramadan akan datang? Maka di akhir Ramadan ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabul 'abdi ila rabbih fa huwa sajidun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, fa huwa sajidun, ada pada sujudnya. Maka kata Nabi, fa aksirud doa, perbanyaklah doa. Minta apa yang akan kita minta pada saat kita sujud. Minta apa yang akan kita minta pada saat kita sujud. Panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, tambahkan rezeki kami ya Allah. Insya Allah kita yang hadir di masjid yang mubarak ini, kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, kita disehatkan badan kita, ditambahkan rezeki kita, dimuliakan kehidupan kita dan keluarga kita, disejahterakan negara kita, dijauhkan kita dari segala mara bahaya.